Keluarga santri Al Zaitun sebut Panji Gumilang wajibkan anaknya pacaran setiap Jumat. Saya Sabrina Tifa Azhara, Presiden Organisasi Pelajar Ma'had Al Zaitun. Kawan-kawan semua, na'udzubillah, ada fitnah yang sangat keji dan tidak bermoral, serta tidak masuk akal, yang dikatakan oleh orang yang mengaku bernama Ken Setiawan dan Harry Price. Dia mengatakan di Al Zaitun diajarkan boleh berzina, asal bayar 2 juta. Santri disuruh merampok, kalau tidak berhasil digebuki sampai berdarah-darah. Innalillahi. Ini fitnah yang sangat keji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu. Oke lah itu fitnah tentang rampok, tentang berzina 2 juta. Oke, kau belalah terus si Panji Gumilang itu ya. Oke, satu saja seperti video aku yang viral sebelumnya. Intinya kalau sudah mazhab Bung Karno wajib dipenjerong. Itu penistaan. Itu sudah pasti sesat. Gak bisa lagi ditolak-tolak, dibelah. Kenapa? Apakah itu suamimu atau kau sudah bersetubuh sama Gumilang sehingga kau bela kali dia? Intinya kalau sudah mazhab Bung Karno sudah pasti dajjal. Tidak ada mazhab Bung Karno ya. Itu sajalah, itu saja ya. Alhamdulillah sudah jadi tersangka. Jadi nggak usah kau capek-capek kau untuk ini segala macam membela fitnah segala macam. Suka hati bapak kau aja lah di situ. Intinya sesat. Jangan kurang ajar. Kurang ajar itu secara KBBI kurang sopan ya. Jangan dimaksudkan saya menghina, bukan. Tolong jaga sopan santun dan SOP sebagai wartawan. Jangan menyebarkan hoax di masyarakat, sekalipun itu judul. Karena masyarakat kita ini bukan masyarakat yang suka membaca. Kadang dari judul pun sudah terpengaruhi, kan begitu. Oleh karena itu marilah sebagai pilar keempat dalam negara kita, marilah mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang berbobot. Jangan dengan berita-berita yang penuh hoax dan sebagainya. Dan juga kami memohon agar kiranya media-media yang memberikan hoax ini dapat diberikan sanksi. Aku baru tahu ya, aku baru tahu ada santri yang tangannya begini. Setahu aku yang tangannya begini waktu aku kecil dulu main-main ke gereja karena aku bertetangga sama orang Kristen. Ini waktu dia mau acara-acara Natal-Natal itulah yang begini. Ya sayangku ya. Baru kedua, tadi kau bilang innalillah. Ya gak ada, yang ada innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu ya sayang. Baru inilah aku jumpa namanya pesantren seperti bersajak tahu ya. Seperti bersajak-sajak bicara. Capek aku mendengar Ustadz Somad berceramah, Ustadz Alizabeh berceramah, tidak ada seperti logat seperti kau. Ya begini, seperti begini. Ya kan? Seperti itulah sudah menunjukkan bahwa kau memang Islam yang sesat sayang ya. Keputusan Menteri Agama yang lain tentang standar prosedur operasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan. Jika KMA ini sudah terbit, maka akan menjadi pedoman bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada satuan pendidikan, utamanya di pondok pesantren. Kami terus kejar agar ini segera bisa diterbitkan. Hafenyu salam alaihim, Hafenyu salam alaihim. Yang menetapkan itu siapa? Yang menetapkan sesat, menyimpang itu siapa? Kalau itu dijawab saya bisa jelaskan. Ya, Kemenak ya sangat mendukung ketegasan dan kecepatan kepolisian dalam penegakan hukum kepada semua pelaku siapapun dia. Ya, sementara Kemenak akan terus melakukan langkah-langkah pembinaan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemenak juga memikirkan dan melakukan mitigasi, ya afirmasi bagaimana keberlanjutan pendidikan anak didik jika sampai misalnya ya langkah administratif ya diambil, misalnya pencabutan izin operasional lembaga pendidikan yang juga pernah dilakukan oleh Kemenak, yaitu kami juga harus melakukan langkah-langkah mitigasinya.
Salah satu orang tua santri Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang menjadi korban pelecehan seksual akan menghajar Panji Gumilang saat di persidangan nanti. Orang tua santri tersebut mengaku bahwa kehamilan anaknya diketahui usai Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah lalu. Pihak keluarga santri berharap pelaku pelecehan seksual dihukum seberat-beratnya karena perbuatan pelaku telah merenggut masa depan anaknya. Santri korban pelecehan seksual tersebut berinisial NI. Menurut orang tuanya, NI mengikuti kegiatan pesantren sejak tahun 2017 lalu. Namun ternyata di 2023 NI mendapatkan perlakuan buruk. Berdasarkan pengakuan orang tua santri, setiap Jumat anaknya tersebut diwajibkan untuk berpacaran. Kemudian perbuatan zina ini bisa ditebus dengan membayar denda 2 juta. Satu persatu kabar tentang Ponpes Al Zaitun Indramayu kini mulai bermunculan. Baru-baru ini postingan salah satu orang tua santri Ponpes Al Zaitun Indramayu di media sosial Facebook pada tahun 2010 kembali mencuat. Postingan itu terkait dengan alasan anaknya ditarik dari Ponpes Al Zaitun Indramayu. Adapun salah satu orang tua santri yang membuat pernyataan tersebut yakni Marwan Siregar asal Medan. Dalam postingannya, Marwan sengaja mengeluarkan anaknya dari Ponpes Al Zaitun Indramayu lantaran aturannya yang dinilai menyalahi syariat Islam. Tidak hanya itu, Marwan juga berkeluh kesal lantaran dirinya dimintai 15 juta ketika hendak membawa anaknya keluar dari Ponpes Al Zaitun Indramayu. Mengingat setelah anak saya diterima menjadi santri di Ponpes Al Zaitun Indramayu, menurut perjanjian akte notaris akan dididik, dibina dan dibesarkan serta dipelihara berdasarkan ajaran Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya praktek pembinaan dan pembelajaran yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun Indramayu tidaklah seperti yang diharapkan. Isu mengenai adanya wanita yang diduga disekap di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu kembali mencuat. Santriwati ini mengungkapkan bahwa dirinya santriwati di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Santriwati ini mulai menempuh pendidikan di Ponpes Al Zaitun Indramayu sejak tahun 2000. Saat itu usia santriwati ini masih 15 tahun. Menurut santriwati tersebut, ketertarikannya terhadap Ponpes Al Zaitun Indramayu lantaran visi misi yang ditawarkan, yakni pendidikan Islam yang berkualitas. Namun alangkah terkejutnya santriwati tersebut setelah masuk ke Ponpes Al Zaitun Indramayu dirinya mendapatkan perlakuan buruk. Salah satu orang tua santri Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang menjadi korban pelecehan seksual akan menghajar Panji Gumilang saat di persidangan nanti. Orang tua santri tersebut mengaku bahwa kehamilan anaknya diketahui usai Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah lalu. Pihak keluarga santri berharap pelaku pelecehan seksual dihukum seberat-beratnya karena perbuatan pelaku telah merenggut masa depan anaknya. Santri korban pelecehan seksual tersebut berinisial NI. Menurut orang tuanya, NI mengikuti kegiatan pesantren sejak tahun 2017 lalu. Namun ternyata di 2023 NI mendapatkan perlakuan buruk. Berdasarkan pengakuan orang tua santri, setiap Jumat anaknya tersebut diwajibkan untuk berpacaran. Kemudian perbuatan zina ini bisa ditebus dengan membayar denda 2 juta. Satu persatu kabar tentang Ponpes Al Zaitun Indramayu kini mulai bermunculan. Baru-baru ini postingan salah satu orang tua santri Ponpes Al Zaitun Indramayu di media sosial Facebook pada tahun 2010 kembali mencuat. Postingan itu terkait dengan alasan anaknya ditarik dari Ponpes Al Zaitun Indramayu. Adapun salah satu orang tua santri yang membuat pernyataan tersebut yakni Marwan Siregar asal Medan.